Baik Ayah Bunda, berikut ini adalah penampilan pembuka dari Angklung SMP Alam Karawang. Dari itu, beri tepuk tangan semuanya. Angklung SMP Alam Karawang sudah berdiri sejak tahun kemarin dan alhamdulillah di tahun ini sudah mulai akan dengan program-program yang mereka lakukan dan juga keminatan yang telah mereka pilih, anak-anak sudah mulai berorientasikan terkait dengan bagaimana dapat menghasilkan sesuatu dari penampilan mereka. Dari itu juga kami sampaikan bahwa di sekolah alam penampilan-penampilan yang telah diselenggarakan dan juga ditampilkan oleh anak-anak merupakan suatu hasil dari ikhtiar dan kerjasama. Di sini juga dapat kita simpulkan ketika anak melakukan aktivitas bersama, di situ juga ada capaian dan kurikulum yang telah mereka raih. Dari itu juga penampilan ini adalah hasil kinerja dan kerja keras dari anak-anak kita. Sekali lagi kita sambut bersama Angklung SMP Alam Karawang.
menjadikan alam sebagai tempat untuk belajar dan menjadikan sumber belajar. Tidak hanya belajar, tapi juga bermanfaat bagi alam sekitar. Ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menimpakan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan nama-Mu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini." Jika kamu benar, mereka menjawab, "Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada narasumber kita Ustaz Muhammad Fairuz, pada Pembina Yayasan Bapak Budi, dan Dewan Yayasan yang bisa hadir, pada para manajemen dan teman-teman seperjuangan, fasilitator Sekolah Alam Karawang yang sampai saat ini masih setia membersamai kegiatan di Sekolah Alam ini. Oke, alhamdulillah. Ayah bunda, siap. Tetap semangat. Siap. Kurang kompak. Tetap semangat. Siap. Nah, biasanya kalau di sekolah sambil ada gerakan tangan kanannya. Siap. Oke, bisa ya? Siap. Ayah bunda, siap. Tetap semangat. Siap. Oke, alhamdulillah. Harus semangat karena materi kita hari ini, kalau bahasa orang Jakarta Utara itu isinya daging semua. Jadi pastikan ayah bunda tetap fokus dengan duduk yang senyaman mungkin. Siapkan hatinya, siapkan pendengarannya, dan yang penting air minum dan snacknya mungkin sebagai penambah tenaga selama mengikuti kegiatan ini. Oke, langsung saja. Pada ini akan bacakan kurikulum kita dari narasumber kita hari ini. Beliau bernama
Muhammad Ferus, lahir di Medan tanggal 1 Juni 1967. Kemudian karir pendidikan dan trainingnya tahun 1974 sampai 1983 di Madrasah Diniyah Al-Ittihadiyah Medan, Sumatera Utara. Kemudian di tahun 1986 sampai 1990 Arabic Studies di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kemudian di tahun 2000 di Institut Manajemen Jakarta. Kemudian karir bisnis dan profesional experience-nya di tahun 2005 sampai saat ini sebagai konsultan di Sekolah Alam Karawang. Kemudian dari tahun 2011 sampai saat ini sebagai talent mapping practitioner dan lead pro business partner. Kemudian dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sebagai staf ahli Pertamina Foundation di bidang pendidikan. Di tahun 2018 sampai saat ini sebagai ketua Majelis Kaderisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah. Dan yang terakhir dari tahun 2019 sampai saat ini sebagai ketua umum komunitas santri talent mapping. Itu adalah beberapa biografi yang bisa disampaikan, dan seperti halnya yang sudah tadi diceritakan bahwa beliau ini sebagai salah satu guru besar di Sekolah Alam Karawang, di Sekolah Alam, ya, guru besar di Sekolah Alam sebagai pendahulu ya. Kemudian seingat pada di sini pertemuan kita yang keempat, Ustadz, di majelis seperti ini. Kemudian yang menarik dari beliau itu selain dari keilmuannya, menurut Padan itu dari tatanan kata yang disampaikannya itu sangat luar biasa sekali. Dan insya Allah di materi kita di parenting akbar dan open house Sekolah Alam Karawang ini, bahagia belajar bersama Sekolah Alam, insya Allah materi ini akan membicarakan tentang konsep Sekolah Alam dari A sampai Z ya. Kemudian pandangan secara luas tentang Sekolah Alam sebagai sekolah peradaban. Dan materi ini sangat penting bagi ayah bunda dan kita semuanya selaku fasilitator untuk menselaraskan preferensi kita tentang pandangan terhadap Sekolah Alam Karawang. Mari kita sambut dengan meriah dengan tepuk tangan Ustaz Muhammad Ferus. Oke, bismillah, kita lanjutkan. Sebagai majelis ya, tentunya ada beberapa maklumat atau informasi yang harus diperhatikan pada ayah bunda semuanya. Yang pertama yaitu memperkuat niat belajar, niatkan sebagai bentuk ibadah dan niatkan untuk diamalkan. Kemudian yang kedua, menonaktifkan suara gadgetnya atau suara handphonenya. Kemudian yang ketiga, hadir sepenuhnya, selaraskan antara kenyataan dan keinginan. Kenyataannya kita di sini dan keinginan kita pun harus di sini. Jangan kenyataannya kita di sini sementara keinginan kita pengen liburan gitu ya. Jadi selaraskan, hadir sepenuhnya di sini. Kemudian yang keempat, aktif, fokus, tertib dan bahagia selama materi berlangsung. Kemudian yang kelima, materi akan ditampilkan lewat slide di depan dan akan di-share via WhatsApp. Yang keenam, tidak mengambil foto dan merekam video selama materi berlangsung secara berlebihan. Yang ketujuh, meninggalkan ruangan dengan tertib ketika hendak ke kamar kecil.
Dan yang kedelapan, mengajukan pertanyaan hanya di sesi tanya jawab atas kesempatan dari moderator. Sudah siap Ayah Bunda semuanya? Tak panjang kala, langsung saja kita berikan waktunya kepada pemateri kita Ustadz Muhammad Fairuz. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Ayah Bunda sekalian, Pak Budi, Pak Arif, Pak Hamdi, Pak Soeharto, dan semua jajaran Sekolah Alam Karawang. Wahaikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengoreksi moderator. Jadi acara kita ini nggak ada sesi tanya jawab. Tidak ada. Jadi anytime boleh bertanya. Sekarang nggak boleh. Bebas. Saya pengen interaktif ya. Nanti saya akan turun jalan-jalan gitu. Soalnya kalau duduk terus di sini nanti kayak pejabat gitu nggak enak. Nggak kayak sekolah alam. Ya demikian. Cuman satu kok koreksi ini cuma itu aja. Oke, tadi moderator sudah menyampaikan kita bahas sekolah alam itu A to Z. Tapi materinya lebih kepada fitrah, peradaban dan kurikulum. Tapi nanti dalam pembahasan ini A to Z ya, dari A sampai Z. Itu kenapa tidak ada sesi tanya jawab? Jadi begitu pengen nanya aja langsung. Selama temanya sekolah alam dari A sampai Z silakan. Mudah-mudahan bisa terbahas. Kalau nggak terbahas ya tentu sebagai manusia saya pasti punya kelemahan. Karena yang bisa jawab semua sekolah alam itu sudah almarhum Bang Endo. Saya walaupun intens berinteraksi, terutama ketika sama-sama di Pertamina Foundation, tapi tetap saja bukan saya satu-satunya orang yang berinteraksi, termasuk Pak Budi juga. Tadi Pak Budi sebenarnya sudah memaparkan secara garis besar itu sudah lengkap sebenarnya yang disampaikan Pak Budi. Tadi saya udah berarti saya nggak perlu isi lagi. Alhamdulillah. Ya. Jadi sekolah alam. Nah saya mulai dari logo karena tadi ada launching logo baru. Tapi kan bentuk logonya tidak berubah, tapi yang berubah di situ lebih kepada tampilan warna dan kayaknya mengarah ke 3 dimensi ya. Nah kalau aslinya gini nih, asli logo sekolah alam yang didaftarkan ke Dirjen Haki. Jadi logo sekolah alam itu didaftarkan ke Dirjen Haki. Tapi sebenarnya almarhum Bang Lino nggak mau, dia nggak mau. Cuman teman-temannya mengingatkan kalau nanti didaftarkan orang lain, kasihan sekolah alam yang sudah pakai logo. Jadi bukan dalam rangka franchise, bukan dalam rangka mencari uang, tidak. Karena sekolah alam itu siapapun boleh bikin sekolah alam, dan banyak yang bikin sekolah alam tapi jadinya bukan sekolah alam. Banyak juga. Tapi kalau sekolah alam Karawang, alhamdulillah, bukan insya Allah ya, alhamdulillah, karena udah kalau insya Allah itu akan. Jadi sekolah alam Karawang, alhamdulillah sudah sekolah alam. Nah, kita mulai dengan kenapa harus sekolah alam? Why? Kenapanya? Nah ini Ayah Bunda perhatikan benar. Karena kita ingin menyelenggarakan pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan fitrah. Kata kunci pertama fitrah. Kemudian fitrahnya berkembang menjadi hamba Allah, itu kata kunci kedua. Tapi hamba Allah itu ada value-nya, takwa. Kalau hamba Allah itu status, takwa itu value-nya. Kemudian khalifah. Nah ini kata kunci ketiga. Tapi bukan sekedar status sebagai khalifah,
tapi juga ada value-nya, yaitu bermanfaat. Itu di tataran individu. Nah, nanti di tataran lingkungan, yaitu mewujudkan kawasan rahmatan lil alamin. Mewujudkan kawasan rahmatan lil alamin. Nah, ini digagaslah konsep sobat bumi. Walaupun konsep sobat bumi itu secara legal itu dipegang oleh Pertamina Foundation, tapi penggagasnya adalah almarhum Bang Lindo. Jadi kalau mengacu kepada undang-undang hak cipta, yang teralihkan itu hanya hak ekonominya, sedangkan hak asli ciptaannya itu adalah gagasan almarhum Bang Lindo, sobat bumi. Kemudian di tataran peradaban yang paling luas, yaitu membangun peradaban hijau. Apa peradaban hijau? Value-nya 3: Islami, damai, dan ramah lingkungan. Nah, karena ini kerja besar, maka dia harus secara bersama dan bertahap. Karena sekolah alam bukan para ahli sihir isinya, yang bisa simsalabim gitu, enggak. Dia bertahap dalam satu barisan yang kokoh dan tersusun rapi. Ini kalimat yang paling sering diulang-ulang almarhum Bang Lindo, yaitu dalam barisan yang kokoh dan tersusun rapi, mengutip dari surat As-Saff ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shaffan itu barisan, bunyanun itu bangunan kokoh, gitu. Marsus tertata rapi. Nah, wujudnya jaringan sekolah alam Nusantara dan JSAN Sekolah Karawang itu bagian dari JSAN. Tapi JSAN itu unik ya. Dia seperti negara federal. Ya, jadi bukan sekolah alam Karawang itu undergo-nya JSAN, bukan. Sekolah alam Karawang itu pemilik JSAN. Sekolah alam Bekasi pemilik JSAN, bukan JSAN pemilik sekolah alam Bekasi, sekolah alam Karawang. Bukan gitu. Justru karena barisan ini bukan bukan membawahi, tapi bersama-sama dia, sejajar semuanya sama-sama memiliki JSAN. Jadi untuk menjalin, ya dalam bahasa dakwah itu sering disebut aman jamaah. Ini ya, kenapa sekolah alam? Jadi kalau ayah bunda memilih sekolah alam untuk anaknya, why-nya itu ini, nggak boleh lain, tidak boleh lain. Kalau beda why-nya nanti nggak harmoni antara di rumah dengan di sekolah, dan banyak tidak harmoni lain. Jadi punya tujuan besar sekolah alam itu. Tadi Pak Budi sudah sampaikan peradaban. Dan itulah sekolah sejati. Jadi sekolah sejati itu yang punya hubungan dengan peradaban, terkait sama peradaban. Kalau tidak terkait sama peradaban, dia berhenti di gelar, misalnya S1, S2, S3, itu tidak sejati. Tadi saya disebut Fakultas Sastra UI ya. Itu saya ngambil Fakultas Sastra itu karena pengen S2 langsung. Gelarnya itu SS. Yang lain kan S-nya 1 kalau di Fakultas Sastra kan. Dulu tapi sekarang diganti FIB. Gelarnya S-Hum, Sarjana Humaniora. Jadi kembali lagi S1. Kalau zaman saya S2 langsung. SS. Ya, jadi kalau orientasinya gelar, orientasinya ijazah, itu tidak sejati. Pendidikan ya pendidikan, tapi tidak sejati. Atau parsial kalau orientasinya akademik saja. Dan di sekolah alam itu nggak ada sebenarnya orientasi akademiknya ada. Jadi gini ya bunda, kalau berpikirnya prestasi akademik di sekolah alam itu nggak nyambung. Bukan salah ya, nggak nyambung, nggak tepat.
Saya nggak mau menyalahkan orang yang punya orientasi atau fokus akademik, silakan saja. Kalau sekolah alam beda, dia fokusnya logika. Apa bedanya? Kalau akademik itu di buku, kalau logika di anaknya. Apa itu akademik? Akademik itu adalah mempelajari mata pelajaran yang terstruktur. Itu disiplin ilmu disebutnya. Disiplin ilmu itu karena dia pelajarannya terstruktur, disiplin, berurutan. Misalnya matematika dari bilangan sampai ke kalkulus. Dalam kalkulus itu bicara apa? Diferensial, integral, limit tak terhingga mendekati nol gitu. Nah itu kan berurutan, itu disiplin, makanya disiplin ilmu. Nah itu akademik itu di bukunya atau sub objeknya yang dipelajari. Kalau di sekolah alam kita fokus pada subjeknya, si peserta didiknya. Logikanya berkembang nggak kalau dia belajar matematika? Nah nanti apa beda lebih lanjutnya? Kalau yang orientasinya akademik atau punya fokus view, ya, sangat stressing pada akademik, itu biasanya sekolahnya berubah dari learning menjadi testing. Yang paling penting itu ujian, bukan paham. Kalau ujian, cara paling bagus supaya ujian itu nilainya tinggi, itu nyontek. Sangat bodoh kalau sekolah yang fokus akademik terus melarang siswanya nyontek. Nggak konsisten. Ya. Jadi nyontek itu bagi sekolah yang fokus akademik hukumnya fardu ain. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Begitu juga memberi contekan. Karena testing kan yang paling penting itu nilainya kan. Diuji gitu. Nah itu bedanya sekolah alam itu di situ. Ya. Saya juga lama memahami apa sih maksud Bang itu fokusnya logika gitu. Dulu kan dia bicara 3 aja, akhlak, logika dan kepemimpinan. Akhlak relatif mudah saya pahami. Kepemimpinan agak sulit dikit. Logika, saya waktu awal dengar itu sampai berapa tahun tuh nggak paham apa yang dimaksud sekolah alam itu fokus logika. Tadinya saya pikir akademik, ternyata bukan akademik, betul-betul logika. Saya baru benar paham itu setelah baca buku Jujun Surya Sumantri, Epistemologi Ilmu. Oh, itu maksud logika. Jadi logika ada 2, ada logika deduktif, ada logika induktif. Ya, jadi logika itu adalah suatu perangkat atau cara menggunakan otak, ya, dan indera sekaligus itu untuk memahami realitas. Itu dia logika. Dan disederhanakan dengan istilah untuk mengukur benar salah. Kalau mengukur baik buruk itu etika. Nah itu lebih ke akhlak nanti kaitannya. Nanti ada lagi mengukur indah dan jelek, ya. Nah itu namanya estetika. Sekolah alam punya fokus estetika nggak? Ada, tapi itu fokus pendukung, bukan fokus utama. Fokus utama dia 3 aja, akhlak, logika, dan sampai kemudian tahun 2004 masuk sekolah alam itu pertama sekali punya level SMP, baru ditambahkan itu yang namanya entrepreneurship, fokus keempatnya, yaitu kewirausahaan. Ini dia almarhum Bang Negro. Ini sering disebut orang gila. Ini sering disebut orang gila. Sekolahnya juga disebut sekolah sarjana kalau karena anti mainstream semuanya. Sekolah alam dulu pertama sekali tahun 97, 98 itu tidak dapat izin. Tahu nggak sebabnya kenapa tidak dapat izin? Karena nggak ada pagar. Makanya itu sekolahnya nggak pakai pagar. Dan gara-gara itu nggak dapat izin. Sama bangunannya nggak mau permanen. Sebenarnya bukan nggak mau permanen,
Waktu awal dia tidak mau itu karena mau menegaskan tidak perlu bangunan permanen. Jadi gini, bukan gedung yang mengubah atau membentuk karakter peserta didik, tapi yang membentuknya itu adalah guru, buku, dan metode. Maka kunci sukses pendidikan bagi sekolah alam itu 3. Jadi sukses menjalankan 4 fokus itu melalui 3 sarananya: guru, buku, dan metode. Nah, itulah konsep dasar sekolah alam. Ya, konsepnya di situ. Dan ini dia. Ayah bunda bisa baca perjalanannya. Kenapa? Ini ada faktor dia masuk penjara lagi dari sekolah alam. Kalau nggak masuk penjara nggak lagi dari sekolah alam. Bisa dibilang begitu. Dia di penjara karena tahun 83 bersama Pramono Anung itu demo Pak Harto. Tapi Pramono Anung nggak masuk penjara, makanya jadi menteri. Kalau Bang Ega masuk penjara. Nah, dia merenungnya gini. Ini orang gelarnya profesor, doktor, pangkatnya tinggi-tinggi, jenderal. Kalau polisi itu apa? Irjen, Kombes, AKP, dan lain-lain ya. Tapi kenapa kelakuannya begitu? Nyiksa orang, menjarain orang, korupsi. Pasti ada masalah di pendidikan. Kenapa gelar dan pangkatnya tinggi, tapi kelakuannya nggak selaras, nggak berbudaya tinggi? Nah, berarti ada masalah. Nah, jadi pendidikan yang bagaimana yang membuat selaras itu? Nah, disitulah dia coba baca Quran, sirah Nabi, maka kemudian dia mengatakan yang membangun sebenarnya lebih tepatnya, membangun karakter itu adalah ketika seseorang itu dalam proses pendidikannya tidak lepas dari lingkungannya. Nah, itulah sekolah alam. Sekolah alam itu bukan saus, tapi sekolah yang, nah ini dia. Baru saya ini tadi ya, ini tentang haki tadi, sorry. Nah, karena saya termasuk orang yang sering ditanya, apa sih sekolah alam, apa sih sekolah alam, maka saya buat definisinya dari pengalaman saya berinteraksi dengan almarhum dan sabiqunal awalun yang lain, yaitu dari sana aja, pencet. Nah, sekolah yang kaya ragam aktivitas dalam menginteraksikan, mengintensifkan interaksi. Jadi interaksinya harus intensif, aktivitasnya harus beragam. Interaksi dengan apa? Dengan alam semesta dan pencipta alam semesta dengan 4 pilar kurikulum: akhlak, logika, kepemimpinan, dan kewirausahaan melalui pendekatan belajar bersama alam guna mewujudkan total education. Nanti akan dibahas total education itu apa, yang mencakup segenap potensi insani. Apa itu potensi insani? Fisiknya, akalnya, emosinya, dan rohaninya. Kalau yang fokus akademik, dia cuman potensi akal aja yang digarap. Sedemikian rupa sehingga peserta didik kembali kepada tujuan tadi, menjadi hamba Allah yang bertakwa serta menjadi khalifah yang bermanfaat. Tapi ini definisi dari saya, bukan dari Bang Indo. Masing-masing sebenarnya boleh bikin definisi sekolah alam. Kenapa Bang Indo nggak bikin definisinya, dia bikin konsepnya. Nah, ini Bang Lindo yang nulis kalau ini tulisan dia, ketikan dia waktu itu. Tapi ngetiknya tidak dalam font ini ya, saya baru buat font. Dan sekolah alam itu sebenarnya tidak bertentangan dengan undang-undang. Dia cuma bertentangan dengan mindset aparatur pendidikan. Ini sekolah itu harus ada pagar, harus permanen. Saya pernah didamprat, Pak, emangnya pagar bikin pintar? Pokoknya harus ada pagar. Padahal sekarang orang nggak pakai pagar, pakainya tagar. Pagar itu kan dulu banget, pager. Oke. Jadi kan dari dulu, bahkan dari Undang-Undang 89 juga nggak bertentangan. Ini kayaknya jaraknya terlalu pindah dulu. Nggak nyangka ini kan sendiri deh.
Nah, fokusnya ini tadi ya sudah saya sampaikan di awal, fokus utamanya ini fokus akhlak dan kepemimpinan. Akhlak itu kalau definisi Imam Ghazali itu perilaku spontan, tindakan spontan, respon yang spontan. Pokoknya yang spontan. Kenapa? Karena sudah tertanam di alam kesadaran atau di bawah sadar, ada yang bilang di bawah sadar gitu. Dia yang nggak perlu dipikirkan lagi, nggak perlu banyak pertimbangan, langsung dilakukan. Kalau dipikirkan, dipertimbangkan, atau dicoba-coba untuk bisa persis seperti itu biasanya acting, bukan akhlak. Jadi ada orang sholatnya itu acting, nangis acting itu ada. Teman saya Ustadz Bobi Herwibowo itu pernah ngisi acara solidaritas Palestina di hadapan artis. Dia ngisi, artisnya nggak ada yang dengerin. Udah pakai slide sebaik mungkin, jadi dia orator juga dan bahasa Arabnya bagus, alumni Kairo gitu. Penjelasannya juga bagus, tapi artisnya nggak ada yang dengar. Setelah itu gak lama datang wartawan bawa kamera syuting acara itu, artisnya tiba-tiba nangis. Ini cerita dia ke saya. Jadi karena di syuting berubah. Nah itu yang namanya acting. Nah, itu bukan akhlak. Ya. Nah akhlak ini pola hubungan sebenarnya, pola hubungan dengan khalik, satu akar kata kan akhlak sama khalik, dan pola hubungan antar manusia dengan makhluk, sesama makhluk. Nah, itu akhlak. Kepemimpinan apa? Kepemimpinan itu pengaruh sebenarnya. Berapa banyak orang bersedia mengikuti dia? Nah itu kepemimpinan. Bukan jabatan. Kalau jabatan pemimpin. Kalau banyak pimpinan. Kalau kepemimpinan itu mentalitas yang kuat sekali karakternya sehingga orang lain mau ikut dia. Dan kepemimpinan terbaik itu kepemimpinan Rasulullah. Basisnya adalah keteladanan. Ya. Kepemimpinan paling tinggi itu bentuknya keteladanan sehingga orang mau ngikutin dia. Kemanapun orang pergi diikuti. Kemanapun dia pergi diikuti. Kemana dia melangkah orang ikut. Itu ukuran kepemimpinan. Atau dengan perkataan lain layak diteladani karena memang akhlaknya bagus, berani mengambil risiko dan bertanggung jawab. Nah kemudian fokus kedua sekolah alam itu adalah bakat. Tapi fokus bakat ini setelah Bang Lindo ketemu Abah Rama. Sebelumnya hanya kewirausahaan. Tapi dia nanya, apa yang basis kewirausahaan itu apa? Ketemu sama Abah Rama, maka bakat masuk sebagai fokus view. Tapi dia nggak bisa dilepas dari kewirausahaan. Nah apa kewirausahaan? Kewirausahaan itu adalah tingkat kebermanfaatan, bukan usaha. Sama, kepemimpinan bukan pemimpin. Kewirausahaan itu bukan warung, bukan buka usahanya, bukan. Tapi seberapa besar dia bermanfaat. Semakin banyak yang merasakan manfaat keberadaan dia, semakin tinggi tingkat entrepreneurship atau kewirausahaan. Itu yang dimaksud kewirausahaan. Dan itu kaitannya sama bakat. Kenapa? Kalau kita bekerja sesuai bakat, maka manfaatnya besar. Tapi kalau tidak sesuai bakat, ya bawaannya pengen pulang, pengen cepat hari libur, ya, tidak ada intrinsic motivation. Itu kewirausahaan. Kalau logika, nah tadi logika ada dua, ada deduktif, ada induktif. Jadi belajar matematika supaya menumbuh kembangkan logika deduktif. Jika maka gitu. Dan ini salah satu hal yang terkait sama akidah tauhid. Jadi akidah tauhid itu akan mudah diterima bagi manusia yang logikanya bagus. Begitu logikanya ngawur, nah akidah tauhid susah diterima atau bisa rusak akidahnya. Kemudian literasi, logika yang kedua itu induktif. Induktif itu dari melihat banyak fenomena membuat suatu kesimpulan. Ini namanya logika empirik. Ini dari belajar sains.
baik IPA maupun IPS. Nah, jadi bukan IPA IPS-nya yang jadi fokus, tapi logika peserta didiknya. Nah, kemudian literasi itu melek, artinya melek fungsi dan cara memfungsikan. Pertama kali literasi bahasa, melek fungsi huruf, kata dan kalimat atau fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, sarana komunikasi, dan tahu cara memfungsikannya. Nanti literasi juga literasi teknologi, misalnya ini tahu fungsinya apa, ini sebut apa ya? Remote ya, remote. Pointer tapi remote Pak. Ini fungsinya bukan pointer aja. Kalau pointer dia nggak bisa geser-geser, yang bisa menunjukkan ya. Nah, ini pointer. Kalau pointer cuma pointing saja, ini remote presentasi. Gitu. Nah, dia tahu ini apa, melek, dan tahu cara memfungsikannya. Cara memfungsikannya itu sesuai kegunaan. Jadi Pak Andi bisa nggak sebuat info bisa nggak? Nah, kalau itu namanya penggunaan. Karena dia tidak diciptakan untuk nimpuk. Ini juga fungsinya apa? Bisa pakai nimpuk? Nah, itu namanya penggunaan. Jadi nanti peserta didik itu harus paham kegunaannya apa. Penggunaan itu bisa menyimpang dari Nah, baru fokus pendukungnya adalah ini, lingkungan dan konservasi, seni dan kreativitas. Ini pelengkap. Ini menjadi seperti ini setelah kami semacam apa ya? Ya, ada pertemuan, ada kayak raker, tapi lebih dari raker, diskusi mendalam di Taman Safari gitu. Sama Bang Edo, Bu Yusri, Pak Iman dan lain-lain. Lahirlah ini. Tapi ini formulasinya oleh saya. Maksudnya dirangkainya begini itu. Ini kesemuanya juga khas di sana, tapi saya bikin karena tadi dibilang bahasa ya. Memang saya agak sensitif soal bahasa. Bukan karena sastra. Nah, kembali gini ya. Saya mau ingetin, tidak ada sesi. Jadi kalau mau nanya langsung aja. Pendidikan sejati itu dia harus connect sama fitrah, sama peradaban. Tapi antara pendidikan dengan peradaban itu ada satu hal yang namanya fitrah. Fitrah anak, fitrah peserta didik. Jadi ini bisa dibaca, saya cuma mau langsung ke ini aja ya. Coba ditutup dulu. Oh bukan, langsungnya bukan ditutup, diapain ya? Nyalainnya gitu ya, dibekal gitu. Nggak usah dipresentasikan di ini aja, tampilan dasarnya aja, tampilan dasar. Tekan escape aja deh, pokoknya gitu, tekan escape. Di sini nggak bisa. Nah ini diturunin, terus jawab. Lagi jawab. Nah ini, ya. Nah, jadi fitrah adalah kondisi awal ciptaan yang mencakup 3 wujud. Alam semesta. Kenapa alam semesta itu fitrah? Karena Allah menyebutkan fatiris samawati wal ardh. Dirinya lah yang menciptakan langit dan bumi. Fatiris. Fatir itu artinya pembuat fitrah. Idul Fitri, tentu akar kata sama fitrah. Fitri itu artinya terbuka. Fitrah itu suatu keadaan asli tapi terbuka, dia bisa berkembang. Manusia juga ciptaan Allah, bukan ciptaan orang tuanya. Makanya disebut fitrah. Orang Arab itu mengatakan kalau dia gali sumur dan orang lain belum nggak ada yang ikut, nah itu dia sebut fatartul bi'r, aku membuat sumur. Tapi kalau dia menggali sumur bersama orang lain, itu dia sebut hafartul bi'r, aku menggali sumur. Kalau faktor itu artinya, kalau bahasa Malaysianya semula jadi, tidak ada orang lain yang memulainya atau ikut campur.
Manusia itu murni ciptaan Allah, bukan ada pihak lain yang kita campur. Nggak ada. Alam semesta ini juga. Nah, agama Islam juga fitrah. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, tiga fitrah inilah yang berinteraksi melahirkan peradaban. Nah, pendidikan itu adalah menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya, agar mau mengelola alam semesta dengan agamanya. Itu yang disebut peradaban hijau. Ya. Oke, lanjut. Terus saja turun ke bawah. Nah, ini peradaban itu apa aja? Konsep peradabannya itu. Jadi bentuk peradaban itu ada adat, tradisi, perdagangan, industri, pengetahuan, ini antara lain sih. Ada yang kurang di sini. Politik dan pemerintahan itu peradaban. Belum masuk di sini. Ya, itu bentuknya. Kemudian ke bawah lagi, enggak yang ini, ya itu. Lingkupnya ada pangan, sandang, papan, itu yang paling utama. Dan seterusnya, lanjut. Nah, ada kesehatan, penerangan, transportasi, informasi dan komunikasi. Ini lingkup pendukungnya tadi utama. Nah, proses lahirnya peradaban itu melalui pembelajaran dan pendidikan. Pembelajaran itu orang yang belajar. Kalau pendidikan itu lebih umum lagi. Ya. Eksplorasi dan eksploitasi terhadap alam semesta. Kemudian percobaan dan pengolahan. Nah, ini teknologi dan manajemen. Itu yang melahirkan peradaban. Nah, unsur peradaban itu ya tiga: manusia, alam semesta, nilai agama. Jadi sama dengan fitrah. Nah, apa yang dimaksud dengan tadi yang kedua? Secara personal kan hamba Allah yang bertakwa, khalifah yang bermanfaat. Secara lingkungan atau dalam tataran lingkungan terdekat itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, yang disebut sobat bumi terakhir. Nah, jadi sobat bumi itu jadi bajunya ramah lingkungan, rumahnya ramah lingkungan, pabriknya ramah lingkungan, semuanya ramah lingkungan. Baru dia rahmatan lil. Jangan membangun peradaban kemudian sungainya rusak, hutannya rusak. Sebenarnya lebih luas dari ini lagi. Rahmatan lil alamin itu mencakup juga nilai-nilai. Tapi nilai itu kan di belakang ini sebenarnya. Nilai-nilai jujur, amanah, gitu. Itu rahmatan lil alamin. Mengarah ke surga itu rahmatan lil alamin. Oke. Nah, bagaimana caranya? Dengan belajar bersama alam. Sebenarnya materinya selesai, Pak. Boleh pulang. Karena yang Bunda tidak bertanya, saya nggak tahu kenapa nggak bertanya. Oh ya, ada. Alhamdulillah. Ditolong ke sini. Tadinya kalau nggak ada yang bertanya, saya yang mau bertanya. Disebutkan namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ucu, bundanya Faris, kelas 4 SD. Kita alumni 2013, Pak Ustadz, Kevin. Ini pro. Betul, yang kata lama. Yang pertama, tadi saya kan yang poin utama ada 3, akhlak dan saya lupa akhlak dan yang akhlak dan kepemimpinan. Oke, akhlak dan kepemimpinan. Yang kedua, bakat dan wirausaha. Yang ketiga, literasi. Logika dan literasi. Insya Allah saya bisa memahami 5, tapi yang literasi mohon dijelaskan ulang. Itu 1. Yang kedua, semuanya keren ya Pak Ustadz. Itu juga alasannya kenapa saya masukin anak saya ke sekolah alam, karena memang dia tipe belajar di alam. Nah, namun saya kenal beberapa orang tua yang
mungkin saya salah menilai gitu, tapi kadang saya tuh berpikirnya itu kalau anak kita di sekolah alam, sebenarnya kan kita bareng-bareng sebagaimana orang tua itu terlibat dalam pembentukan karakter itu. Nah, mohon maaf nih untuk sekolah alam, saya belum merasakan itu. Walaupun ada beberapa kajian-kajian, tapi saya sendiri belum merasakan itu. Mohon dibantu sama Pak Ustadz, barangkali ada best practice dari sekolah lain supaya peran orang tua juga optimal, supaya kami para orang tua juga belajarnya lebih optimal, Ustadz. Karena di sekolahnya udah bagus banget, tapi kami di rumah belum bisa optimal. Saya sendiri belajar tentang parenting itu dari sebelum nikah. Dan tahun 2000 juga sama Pak Hari Santoso almarhum diajarin banget bagaimana parenting. Nikah 2005, tapi sampai sekarang masih banyak yang belum tahu gitu Pak Ustadz. Alasan lain saya masuk sekolah alam sebetulnya ada sekolah buat orang tuanya. Sekali lagi mohon maaf ya buat sekolah alam kalau saya mungkin salah, tetapi saya hanya menyampaikan apa yang saya rasakan. Semoga kedepannya bisa lebih optimal. Itu yang pertama. Yang kedua juga mengenai peran orang tua ini, saya tuh beberapa kali mencoba menawarkan apa yang bisa saya optimalkan buat sekolah. Jadi mohon maaf, ini kan kita diskusi bareng-bareng ya. Kadang ada orang tua yang anaknya harus keluar karena mohon maaf terkendala biaya misalnya. Nah, barangkali bisa semacam subsidi silang, misal contoh, kalau ada orang tua yang profesinya misalnya medis, dokter atau apa, ada fasilitas tambahan. Ya mau kita semuanya free pelayanannya itu misal. Atau mungkin ada orang tua yang ahli HR, HRD, mungkin bisa mengoptimalkan efisiensi personal HR. Kita bantu, tapi tentunya orang tua yang komitmen. Dan begitu pun bidang lain. Misalnya, walaupun saya tahu pasti mungkin udah jalan ya contoh kewirausahaan, mungkin ada orang tua yang dilibatin, tetapi entah mungkin apa saya belum masuk kriteria. Saya dari pertama anak saya masuk, saya berkali-kali menyampaikan apa yang bisa saya bantu buat sekolah dan semuanya free. Walaupun kalau di dunia kerja jasa itu saya bayar gitu, saya dibayar sebagai konsultan. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi tentang literasi ya. Literasi itu melek bahasa. Biasanya literasi paling awal sekali dikaitkan sama bahasa, yaitu kemampuan baca tulis. Tapi literasi juga lebih dari sekedar bahasa, segala sesuatu termasuk teknologi. Atau kita bagi dua aja supaya sederhana, literasi bahasa dan literasi teknologi. Nah, literasi itu disebut melek kalau tahu dua hal, tahu fungsi dan cara memfungsikannya. Itu baru disebut literate, orangnya literate. Jadi dia tahu fungsi mic, mikrofon, dan cara memfungsikannya. Nah, itu disebut melek. Tahu fungsi gadget dan cara memfungsikannya. Nah, cuman fungsi itu ada dua, ada kegunaan, ada penggunaan. Kegunaan itu fungsi asli, ketika diciptakan oleh pabrik, dibuat oleh pabrik, dia ada tujuannya kan, itu fungsi asli. Tapi nanti ada fungsi yang karena moralitas orang. Yang misalnya ini dipakai buat pornografi, itu kan bukan tujuan dibuatnya handphone. Jadi bukan kegunaannya, tapi penggunaannya. Jangankan ini, Quran saja itu ada kegunaan, ada penggunaan. Ada yang menggunakan Quran untuk sihir, ada. Itu bukan kegunaan Quran, tapi penggunaan. Nah, itu literasi yang berlebihan. Literasi yang tidak benar, literasi yang negatif. Gitu ya. Jadi dia tahu fungsi-fungsinya, tapi cara memfungsikan. Nah, kalau udah bicara cara memfungsikan, itu udah masuk nilai. Terutama nilai akhlak. Yang kedua tadi tentang karakter. Oh, keterlibatan orang tua dalam pembentukan karakter. Sekolah orang tua. Oh, sekolah orang tua. Ya, ini nanti dengan pihak manajemen sekolah. Ini semua sekolah alam sedang merumuskan kurikulum sekolah orang tua. Jadi ini pesan terakhir Bang Lindo itu sekolah orang tua. Pesan terakhir dia adalah, maksudnya pesan sebelum dia meninggal, dia mulai fokus pada sekolah orang tua. Karena pendidikan itu sejatinya di rumah dulu beres. Sekolah ini kan, sekolah adalah
lembaga pendidikan yang membantu orang tua secara profesional menjalankan tanggung jawab pendidikan. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan? Bukan sekolah. Yang bertanggung jawab orang tua. Sekolah itu secara profesional, makanya dia dibayar. Kenapa dia dibayar? Karena dia harus bayar guru. Nah, bagaimana kalau ada yang nggak mampu membayar? Nah, dulu memang coba dibuat konsep subsidi silang, tapi pengalaman saya, hasil pengalaman juga ada. Tapi lebih banyak pengalaman. Nggak ada yang berhasil. Subsidi silang nggak ada yang berhasil. Yang paling berhasil itu kalau komite sekolah mengambil alih. Jadi komite sekolah itu harus punya iuran untuk menalangi yang tidak mampu. Karena kalau subsidi silang itu susah dalam budgetingnya. Gini ya, biasanya yang mampu bayar penuh itu yang mampu bayar lebih sedikit daripada yang nggak mampu bayar. Jadi subsidi silang itu secara matematik mustahil. Jadi harus ada upaya dari komite untuk membantu sekolah menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai guru yang jadi korban. Jangan sampai gurunya nggak digaji. Kalau dulu Bang Mendo begini bikin. Dia menyebut biaya yang dibayar orang tua itu jihad harta, bukan infak. Kalau infak biasanya konotasinya kecil, receh. Konotasi infak itu receh. Kalau jihad itu kan totalitas. Gitu. Ya. Jadi berapapun dia pendidikan anak, itu orang tua akan berusaha keras untuk memenuhinya. Wajah hidup bisa dilihat di amwalikum. Wa amfusikum itu ngantarnya. Nah, sehingga orang tua dimotivasi untuk penuhi itu biaya itu. Gitu. Nah, salah satunya ada yang uang bulanan itu untuk gaji guru. Itu hampir 100% untuk gaji guru, 90% antara 80-90, 10-20% untuk operasional kelas. Dulu itu struktur atau skema gitu kan, skema budgetingnya itu dibuat Bang Lendu seperti itu, tapi nggak ada yang mampu ngikutin. Tidak ada, bahkan SOU sendiri sekarang tidak begitu juga. Gitu. Nah itu ada di situ dimasukkan konsep subsidi silang, di mana jihad harta itu dibuat besar sehingga nanti bukan hanya untuk menutupi sarana dan prasarana, tapi juga untuk nalangin yang tidak mampu. Tapi pengalaman menunjukkan itu gagal. Dan rasionalitasnya juga secara rasional juga berat sekali itu, karena yang mampu bayar lebih itu lebih sedikit daripada yang tidak mampu bayar penuh. Tidak mampu bayar penuh itu sampai dengan tidak bisa. Nah itu kemudian kenapa Bang itu lebih di menjelang tahun berapa itu banyak bicara politik, banyak ikut aktivitas politik, pengen jadi menteri, itu pengen membuat biaya guru, konsep biaya guru. Jadi negara menanggung biaya guru. Negara nggak usah bikin biaya siswa. Kalau beasiswa yang dapat 1 orang, kalau biaya guru ngajar bisa 100 orang. Nah itu. Ya. Nah kembali ke sekolah orang tua, itu kurikulumnya sedang disusun dan saling share antara satu sekolah dengan lain di bawah koordinasi jaringan sekolah alam Nusantara. Ya. Oke, itu ada yang di belakang, silakan. Tapi Ibu tadi yang terakhir tentang apa ya Bu Uci? Keterlibatan orang tua untuk berkontribusi dalam bentuk apapun, sehingga bisa reduce cost untuk hal apapun, banyak hal gitu Ustaz. Ya, banyak yang bisa ini. Cuman memang perlu ada proses yang namanya sinkronisasi. Kalau kan nanti mubazir, semua orang tua kontribusi akhirnya mubazir. Nah ini jadi tugas manajemen sekolah itu adalah membuat kontribusi orang tua itu sinkron dengan kebutuhan sekolah. Nah kalau ada magang, biasanya yang paling banyak dibutuhkan itu network magang.
menutup mata atau pendampingan mata, karena guru akan kelabakan mendampingi mata. Ya, itu kurang lebih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu orang tua murid dari SD kelas 4 Umi Genzo. Saya kebetulan berprofesi sebagai guru dan mengajar di salah satu SMA negeri di Subang. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah latar belakang Bang Wendo membuka sekolah alam? Apakah beliau ini merasa kecewa dengan pendidikan di negara kita? Lalu kemudian saat ini kan profesi pekerjaan itu sudah mulai bermacam-macam, tidak seperti zaman kita dulu yang mana anak-anak paling hanya ingin bercita-cita menjadi guru atau mungkin polisi atau mungkin dokter. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana sekolah alam memfasilitasi output anak di masa depan kelak, yang mana sudah mulai muncul berbagai macam profesi di masa kini dan mungkin juga entahlah apa yang akan terjadi dengan masa depan. Nah, itu pertanyaan saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan ya. Kayaknya moderatornya nganggur itu. Gak apa-apa itu. Yang penting kan honor. Enggak, dia nyatet terus. Jadi kalau saya ini nanti saya nge-refer ke situ. Latar belakang Bang Lendo itu ITB, Institut Teknologi Bandung, jurusan perminyakan. Nggak nyambung sama pendidikan. Tapi latar belakangnya tadi yang saya ceritakan, dia masuk di penjara dan dapat perlakuan yang zalim. Dia di penjara karena protes kepada rezim Orde Baru yang tidak adil. Nah, dia merenung, ini masalahnya apa? Masalahnya politik atau apa? Nah, dia merasa masalah yang paling utama itu pendidikan, bukan di politiknya. Tapi setelah dia terjun ke pendidikan, dia juga merasa butuh dukungan politik. Jadi memang peradaban itu pilarnya dua memang, pendidikan dan politik, atau basis yang akan mempercepat terbentuknya peradaban itu. Pertama itu pendidikan, kedua politik, itu berpengaruh. Jadi itu latar belakangnya. Dia tidak punya background ilmu pendidikan, maka ketika bikin sekolah, dia minta bantuan kakaknya Uni Lola, kita panggil Uni Lola, namanya Lola Mareta, karena lahir bulan Maret. Mang itu lahir bulan November, maka Lendo Novo namanya gitu ya. Yang memang dari background IKIP gitu. Nah, dia diminta untuk dibantu untuk menstrukturkan sekolah alam. Kemudian banyak lagi teman-teman yang ikut bergabung yang bukan keluarga. Kalau yang keluarga ya Uni Lola, kemudian Ibu Yusri otomatis karena istri. Kemudian ada Bu Setri pertama-tama, kemudian Pak Hendi, kemudian ada Pak Ical, ada Pak Iman, ada Bu Cace. Kalau saya bukan Sabiqunal Awalun, saya bukan orang pertama. Saya berinteraksi sama Bang Indo setelah anak saya jadi siswa sekolah alam. Kalau mereka sebelum nikah malah itu, yang Pak Hendi, Bang Len, Pak Bu Setri itu sebelum nikah, Pak Iman, ya. Jadi itu latar belakangnya. Kemudian tadi kedua, oh ya, nah tadi pertama saya katakan sekolah alam itu tidak fokus pada akademik. Dan kedua, sekolah alam sebenarnya tidak suka bicara kompetensi. Gak suka bicara kompetensi. Karena kompetensi itu definisinya adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan. Itu kompetensi. Dan itu lebih banyak di pabrik. Nah, Pak Budi paham betul Pak Budi. Oh, lagi vaksin. Tadi bilang, izin nanti vaksin merah putih di ruang. Gotong royong. Nah, jadi kita nggak pusing sama kompetensi sama sekali, nggak pusing. Maka kurang diperhatikan tuh oleh sekolah alam itu kompetensi inti, kompetensi dasar itu relatif nggak terlalu diperhatikan. Nah, sekolah alam itu fokusnya pada bakat. Apa bedanya bakat sama kompetensi? Kalau kompetensi itu gini, Anda mau jadi dokter butuh kompetensi nggak? Butuh bakat nggak?
Tapi banyak orang menganggap bakat tidak butuh, hanya kompetensi. Karena begini, bakat itu dia belum bisa menyelesaikan pekerjaan. Bakat tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Bakat dia fungsinya memotivasi bekerja dari dalam, intrinsik. Ya. Nah kalau kompetensi itu memang untuk menyelesaikan pekerjaan. Dia punya, misalnya jadi dokter, kompetensinya banyak tuh. Kalau lain nyuntik, kalau dokter bedah yang membedah, kalau dokter umum nggak bisa bedah. Ada bedah minor dia bisa putih, boleh lah dia bedah. Nah, kompetensi itu dipakainya nanti setelah bekerja, bukan ketika sekolah. Kalau ketika sekolah itu namanya ability. Nah, si anak nanti akan jadi apa? Nah, fungsi sekolah itu menyediakan atau menyelenggarakan kurikulum sedemikian rupa sehingga si anak tahu bakatnya apa. Jadi tahu bakatnya dulu. Setelah itu dia tahu bakat ini cocok untuk peran apa. Misalnya bakat developer cocok untuk peran mendidik, melatih, dan lain sebagainya. Nah kalau dia mendidik, berarti dia ngambil nanti jurusannya pendidik. Tapi bagaimana kalau dia minatnya militer? Bisa nggak? Bisa. Tapi di militernya nanti dia jadi dansisku, komandan sekolah staf, tetap pendidikan. Nah, bedanya kalau kompetensi itu nggak bisa gini, kompetensi nyuntik untuk jadi tentara, nggak bisa. Kompetensi tentara itu nembak. Tapi bakat developer bisa dipakai di dunia militer, bisa diterapkan di dunia pendidikan, bisa diterapkan di dunia bisnis, menjadi bisnis trainer. Nah itu beda bakat sama kompetensi. Nah sekolah alam nggak pusing soal kompetensi, kenapa? Karena itu nanti. Yang penting sekarang itu adalah bakat. Itu jawabannya. Udah, tanggapannya begini. Ya itu ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sabar Pak. Ladies first. Ladiesnya banyak. Perkenalkan, nama saya Mama Triufa, Papa Faza Fauzan Ustaz. Berdiri Bu, saya nggak. Saya di sini. Oh iya. Mana sih? Sudah kelihatan Ustaz? Ya. Sudah. Baik, pertanyaan saya yang pertama tentang apakah jika suatu sekolah sudah memiliki prinsip yang sama, kurikulum yang sama dengan yang sudah Ustaz paparkan tadi, itu sudah disebut sebagai sekolah alam. Apakah harus menginduk dulu dengan ISAN yang pertama? Yang kedua, terkait dengan apa tanggapan Ustaz jika ada sekolah alam yang masih mengikuti kurikulum kedinasan. Jadi dia dua variabel dipakai semua. Sekolah alam, ya, terus kedinasan, ya. Jadi saya tuh melihatnya kasihan fasilitator itu kayak pusing gitu. Di lapangan dia ngerjain birokrasi yang jelimet juga dia. Nah itu tanggapan Ustaz bagaimana dan solusinya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua tadi ya tentang kurikulum kedinasan. Sekolah alam menurut saya tidak usah pusing sama kurikulum kedinasan. Itu menurut saya. Tapi orang tua pusing sama itu. Pak, anak saya bisa masuk perguruan tinggi nggak? Nah, Pak, anak saya bisa jadi PNS nggak? Nggak ada orang tua nanya, Pak, anak saya nanti masuk surga nggak? Nggak ada. Belum pernah ya sekolah apa ini nanti anak saya bisa masuk surga nggak? Kenapa? Selalu nanyanya, nanti kalau saya pindah kerja bisa nggak dia masuk sekolah umum, sekolah biasa? Gitu. Nanti dia bisa masuk perguruan tinggi negeri nggak Pak? Ijazahnya diakui nggak Pak? Jadi problemnya itu. Jadi pertanyaan dari orang tua yang sesungguhnya solusinya itu ya di orang tua. Orang tua itu tadi why-nya tadi aja, nggak usah pusing. Jadi gini, orang tua nggak usah mikirin ijazahnya, biar yayasan yang pusing. Biar yayasan aja yang ngurus itu. Jadi nggak usah ditanya nanti ini ijazahnya diakui atau enggak, nggak usah pusing. Biar yayasan yang pusing. Memang itulah untuk itulah diadakan yayasan kan fungsinya legal formal. Begitu juga yayasan nggak usah pusing soal bagaimana teknik mendidik.
Itu urusan guru. Strategi mendidik itu urusan guru. Kalau yayasan urusannya kan legal formal sama manajemen keuangannya. Kalau orang tua uangnya, orang tua nggak usah ikut manajemennya. Repot kalau orang tua ikut manajemennya. Orang tua itu uangnya aja. Kan gini, dalam dunia olahraga khususnya sepak bola ya. Sepak bola itu harus ada 3 biasanya kalau yang profesional. Ada, kalau di kita ada namanya apa namanya? Bukan poni, ada satu lagi kan? Yang untuk sepak bola itu PSSI-nya ya, pengurus PSSI-nya. Gitu. Ya tapi ada poni juga ya, ada poni. Kalau di dunia itu ada FIFA, ada klub, ada pemain, ada penonton. Coba bayangkan kalau penonton main, pemainnya nonton. Nah itu harus jelas positioningnya. Nah jadi nggak usah pusing sama kurikulum yang dibuat pemerintah, karena biarkan pemerintah pusing sama sekolah alam. Dan sekarang kurikulum pemerintah semakin mirip dengan sekolah alam. Kurikulum Merdeka itu hampir 80% sudah mirip sekolah alam, kecuali dia nggak punya fokus bakat. Jadi gini, pemerintah itu mindsetnya yang namanya prestasi itu hanya proses outside in. Jadi bakat itu gini, bakat biologi. Bakat biologi itu cocok jadi dokter, cocok kalau bakat kimia cocok jadi farmasi misalnya. Jadi bakat itu disamakan dengan prestasi akademik. Itu konsepnya Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Makanya nggak berhasil kerjasama antara Puspresnas dengan sekolah alam. Dengan apa? Dengan college mapping. Jadi udah berinteraksi, sudah presentasi, bahkan sudah dibuatkan khusus namanya SWA, Sabta Wilayah Aktivitas. Tapi nggak nyambung kenapa? Karena mereka mindsetnya adalah outside in. Prestasi itu harus dari luar masuk ke dalam. Sedangkan talent mapping, bakat itu konsepnya inside out. Ini nggak nyambung. Yang outside in itu akademik. Kalau logika itu inside out. Logika itu ada di sini kan, bukan di buku. Kalau akademik ada di mana? Di buku. Yang fokus akademik itu selalu outside in. Yang dari buku dimasukin di sini. Suruh ingat, suruh hafal aja. Kalau sekolah kan enggak. Justru ini hanya stimulus untuk yang dari dalam keluar logikanya. Jadi pemahaman itu dari dalam keluar. Kalau pengetahuan dari luar ke dalam. Itu. Ya, jadi di situ nggak nyambungnya. Tapi sekarang pemerintah menyerah. Udahlah kalian merdeka. Jadi selama ini pemerintah berusaha menjajah sekolah. Ya kan sekarang disebut kurikulum merdeka. Tapi dulu kurikulum apa? Logika sederhana begitu. Paling tidak kurikulum tidak merdeka. Paling tidak kan gitu. Sekarang merdeka. Sebenarnya dulu KTSP itu sudah merdeka. Kan KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya apa? Terserah si pemakai. Kan disingkat gitu juga. KTSP kurikulum terserah satuan pendidikan. Terserah sekolah mau bikin kurikulum gimana. Tapi jangan terlalu berani bikin kurikulum. Jangan terlalu berani. Jangan nekat. Tetap harus melihat kurikulum yang dibuat pemerintah. Sebenarnya itu bukan pemerintah yang bikin. Pemerintah bikin polisinya. Kurikulumnya itu disusun oleh profesor doktor. Cuman implementasinya jadi kacau karena masuk yang namanya birokrasi, perizinan. Saya pernah nanya tuh sama Pak Bukhari Nasution, ada Menteri Pendidikan sebelahnya. Pak Bukhari, kenapa bikin sekolah harus pakai izin, korupsi nggak harus pakai izin? Pertanyaannya ngaco kan? Mana ada orang korupsi izin gitu, nggak mungkin kan? Tapi Pak Bukhari paham, ya izin itu supaya Anda mengeluarkan amplop kan? Itu di Sampurna Foundation menterinya walaupun setelah itu juga enggak ada. Semua urus izin pakai amplop nggak? Pakai.
Enggak, transfer bahaya. BTK. Atau kalau ini pakai tab itu. Nah itu nggak kelacak. Ya kan sekarang orang bebas bicara. Boleh. Asal jangan menghina pribadinya. Itu kritik boleh. Jangan takut lah, nggak apa-apa. Orang bilang di era sekarang itu agak ke orde baru. Ya ada beberapa hal, tapi kebebasan di kita masih cukup rendah. Jadi problemnya itu di situ. Problemnya di situ. Jadi kurikulum yang dibuat pemerintah itu bukan jelek, implementasinya yang jelek. Nah alhamdulillah menteri yang sekarang ini suka dipanggil Mas Menteri itu relatif sadar dia, relatif sadar, bukan relatif, cukup sadar dan minta bantuan orang-orang yang pakar pendidikan karena dia pakarnya kan ojek. Ya, kalau bikin aplikasi ojek online atau apa ya dia pakar. Tapi kalau pendidikan dia harus belajar. Nah dia belajar ke Cikal sebenarnya yang banyak bantu dia itu Pak Budi, Bu Najila Shihab. Dan dari mereka itulah kemudian disusun kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu dia adalah cara membuat kurikulum. Cara membuat kurikulum. Nggak ada contoh kurikulumnya. Sehingga sekolah negeri pusing. Sekolah negeri itu selalu nanya gini, Pak, mana contohnya biar kami copy paste? Kalau sekarang saya bikin kurikulumnya sendiri. Cuman ada referensinya yang dari profesor yang dibuat oleh pemerintah. Nah itu hanya referensi, hanya model untuk beberapa hal dicontoh. Bukan harus seperti itu. Nah sekolah alam